Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pertemuan 6 mata kuliah Statistika 1. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mendalami tentang pengukuran data, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data, ini kita akan memasuki tahap yang sangat penting dan krusial dalam sebuah penelitian, yaitu teknik analisis data. Ini gunanya untuk mengolah data. Data yang sudah kita kumpulkan tidak akan berarti apa-apa tanpa analisis yang tepat. Nah, ini teknik analisis data. Secara garis besar, teknik analisis data terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, analisis data kualitatif. Yang kedua, analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif itu ada banyak. Yang sering dipakai oleh mahasiswa S1, contohnya adalah analisis deskriptif kualitatif, kemudian analisis SWOT, dan banyak lagi ya contoh lainnya. Kemudian untuk analisis data kuantitatif, ini ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, ini pengertian dari analisis data kualitatif itu. Yang pertama, analisis deskriptif kualitatif ini adalah pendekatan paling dasar di mana peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara naratif. Ya, naratif saja, paragraf demi paragraf, untuk menemukan pola, tema, atau makna tanpa menggunakan perhitungan statistik yang kompleks. Nah, untuk analisis SWOT ini adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Ini juga merupakan bentuk analisis kualitatif. Peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan faktor-faktor internal strength dan weakness ini, kemudian faktor eksternal opportunities dan threats, yaitu peluang dan ancaman itu dari sisi eksternal untuk memahami posisi suatu perusahaan, suatu objek, atau suatu fenomena. Jadi dianalisis dari faktor-faktor SWOT-nya. Nanti diperoleh kesimpulan posisi suatu objek dan solusi dari analisis tersebut. Baik, kita ke kuantitatif. Pertama, statistik deskriptif. Ini tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan atau meringkas data agar lebih mudah dipahami. Ketika seorang peneliti melakukan survei, kuesioner, langkah awalnya adalah membuat statistik deskriptifnya, yaitu meringkas secara sederhana karakter-karakter dari respondennya. Misalkan dari 100 responden yang berjenis kelamin laki-laki ada 65 orang, perempuan ada 35 orang. Kemudian dari kelompok umur adalah sekian gitu. Nanti jadi ketahuan ringkasannya yang paling banyak respondennya dari kalangan umur berapa gitu. Kemudian misalkan dari sisi pendidikan. Setelah peneliti mengumpulkan survei tersebut, peneliti tidak langsung membuat kesimpulan atau generalisasi ya dari untuk nilai yang disimpulkan untuk suatu populasi, tapi membuatkan
statistik deskriptifnya dulu, yaitu ringkasan sederhana dari datanya gitu ya. Nah, ini bisa berupa tabel frekuensi, kemudian grafik, diagram seperti pie chart gitu ya. Ini adalah cara visual untuk menyajikan distribusi datanya seperti diagram batang, diagram lingkaran ya, pie chart itu, atau histogram gitu. Berapa banyak yang umur sekian-sekian dari kota ini, dari kota itu gitu. Kemudian selanjutnya ukuran pemusatan data gitu, yaitu berupa min, rata-rata, median, dan modus gitu. Nah, kemudian juga disajikan ukuran penyebaran data berupa varian, simpang baku, sama standar deviasi. Itu isi dari statistik deskriptif ya. Ini lebih sederhana daripada statistik inferensial. Setelah peneliti menyajikan statistik deskriptifnya, kemudian langkah kedua adalah peneliti menyajikan statistik inferensialnya gitu ya. Berbeda dengan deskriptif, tujuan statistik inferensial adalah untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data dari sampel tersebut. Nah, ini adalah inti dari sebagian besar penelitian yang menggunakan data sampel. Statistik inferensial ini sendiri terbagi lagi menjadi dua kategori besar, ya, yaitu parametrik sama non-parametrik. Untuk yang parametrik itu biasanya ada yang namanya uji T, uji Z. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi gitu. Kemudian korelasi ini mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Kemudian ada ANOVA, Analysis of Variance, digunakan untuk mengukur variansinya. Kemudian regresi linear, ini membangun model untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lain. Ada SEM, Structural Equation Modeling, ini teknik analisis multivariat atau banyak variabel yang kompleks untuk menguji hubungan kausal antar variabel, kausal sebab akibat. Kemudian multivariat, istilah umum untuk yang melibatkan lebih dari dua variabel. Nah, non-parametrik ini lebih cocok untuk data tingkat rendah, yaitu nominal dan ordinal, tidak memerlukan asumsi distribusi data nominal. Contohnya yang sering digunakan adalah chi-square untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori atau untuk menguji goodness of fit. Kemudian sign test untuk membandingkan dua sampel berpasangan. Korelasi rank mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal seperti Spearman rank correlation gitu ya. Nah, ini nanti rincian dari masing-masing ini yang akan kita kupas beberapa pertemuan ke depan. Ini hanya pembagian-pembagiannya saja yang kita kenal hari ini. Nah, untuk statistik deskriptif dan inferensial tadi itu, nanti kita akan akrab dengan yang namanya variabel ya. Variabel itu terbagi menjadi dua, independen dan dependen. Independen ini yang bebas gitu ya, merdeka gitu. Biasanya disimbolkan dengan X, kalau lebih X1, X2, X3 gitu. Variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Dia yang mempengaruhi variabel lain gitu. Dalam eksperimen variabel ini
dimanipulasi oleh peneliti. Nah, kemudian variabel dependent ini variabel terikatnya. Dia yang dipengaruhi. Jadi variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Nilai variabel ini diukur dan diamati. Nah, setelah tahu apa itu variabel independen dan dependen, ada yang namanya jenis-jenis hubungan variabel. Ya, yang sering dikenal ada 4. Pertama, hubungan langsung. Ini adalah hubungan yang paling sederhana, di mana variabel independen atau X secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Langsung X panah Y, kayak gitu ya. Tidak ada variabel lain yang terlibat dalam jalur kausalitas ini. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan ingin melihat apakah diskon harga, diskon yaitu X, secara langsung mempengaruhi volume penjualan produk atau Y. Jadi langsung X panah Y begitu. Nah, yang kedua adalah hubungan mediasi. Variabel mediasi M menjelaskan mengapa hubungan antara variabel X independen dan variabel dependen Y terjadi gitu. Variabel ini menjadi perantara dalam hubungan tersebut. Misalkan X mempengaruhi M dan kemudian M mempengaruhi Y gitu. Jadi M ini dia berada di tengah-tengah. Misalkan contoh kasusnya, pengaruh iklan yang kreatif disimbolkan dengan X terhadap keputusan pembelian disimbolkan dengan Y dimediasi oleh minat terhadap produk, minat beli disimbolkan dengan M. Ya, jadi hubungan X panah ke Y itu di tengah-tengahnya ada M gitu. Jadi ini tuh maknanya, misalkan sebuah iklan yang dirancang dengan kreatif dan menarik akan membangkitkan minat konsumen terhadap produk tersebut gitu. Minat yang tinggi inilah yang mendorong konsumen untuk membuat keputusan pembelian ini gitu. Jadi dalam kasus ini minat terhadap produk adalah variabel mediasi yang menjelaskan mengapa iklan kreatif dapat meningkatkan keputusan pembelian. Iklan ini tidak secara langsung memaksa konsumen membeli, melainkan melalui proses terbentuknya minat beli dulu gitu. Jadi di tengah-tengah itu sebenarnya ada minat beli dulu baru keputusan pembelian gitu. Jadi hubungan mediasi ini adalah bagaimana M menjelaskan mengapa hubungan X dan Y terjadi gitu. Selanjutnya adalah hubungan intervening. Ini seringkali dianggap mirip dengan mediasi, namun kadang-kadang dibedakan dalam literatur tertentu. Variabel intervening atau Z adalah variabel yang berada di antara variabel independen dan dependen, antara X dan Y juga, namun tidak secara eksplisit diukur dalam penelitian. Variabel ini tidak menjadi fokus utama analisis, tetapi diakui keberadaannya sebagai jembatan kausal. Untuk lebih memahami, kita coba ke contoh kasusnya ini ya. Misalkan pengaruh iklim kerja yang baik disimbolkan dengan X terhadap produktivitas karyawan disimbolkan dengan Y. Nah, ini dimediasi oleh kepuasan kerja atau Z gitu ya. Jadi bahasanya juga dimediasi. Nah, iklim kerja yang positif akan meningkatkan kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan ini Z ya. Kepuasan kerja inilah kemudian memotivasi mereka untuk bekerja lebih produktif. Meskipun kepuasan kerja adalah mekanisme yang menjelaskan hubungan dalam beberapa studi, fokus utamanya mungkin tetap pada iklim kerja dan produktivitas. Terus kepuasan kerja ini
dianggap sebagai variabel yang berada di tengah-tengahnya gitu. Nah, yang keempat adalah hubungan moderasi. Ini disimbolkan dengan W, misalkan mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini tidak berada di jalur segaris gitu ya dari X terhadap Y, melainkan sebagai variabel eksternal yang mempengaruhi hubungan tersebut. Ini contoh kasus pengaruh ulasan produk di media sosial disimbolkan dengan X terhadap kepercayaan konsumen disimbolkan dengan Y, dimoderasi oleh tingkat keterlibatan konsumen disimbolkan dengan W. Nah, penjelasannya, ulasan produk di medsos memang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, pengaruhnya beda-beda tergantung seberapa aktif terlibat konsumen itu, gitu ya. Untuk konsumen dengan tingkat keterlibatan tinggi, W-nya tinggi, mereka mungkin lebih sering membaca ulasan dan lebih mudah dipengaruhi sehingga ulasan produk memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepercayaan konsumen itu. Sebaliknya, jika keterlibatannya rendah, W-nya rendah, ulasan produk mungkin tidak terlalu mereka perhatikan, sehingga pengaruhnya terhadap kepercayaan, pengaruh ulasan ini X terhadap Y-nya menjadi lemah gitu. Jadi moderasi ini mempengaruhi kuat lemahnya hubungan X dan Y gitu. Nah, ini apa kesimpulannya ya. Kalau yang hubungan langsung itu pengaruhnya langsung X ke Y gitu kan. Biasanya rumusan masalahnya itu apakah X mempengaruhi Y gitu. Kalau mediasi mekanisme hubungan antara X dan Y, dia di tengah-tengah nih ya. Mengapa X mempengaruhi Y gitu kan. Kemudian intervening dia jembatan kausal, menjembatani X dan Y. Mirip mediasi namun seringkali tidak diukur. Kalau moderasi, kondisi yang mempengaruhi X dan Y. W itu mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan X dan Y. Kapan atau untuk siapa X mempengaruhi Y gitu. Jadi tergantung gitu ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Kalau ini hubungan langsung ya, misalkan ada dua variabel harga dan iklan mempengaruhi penjualan. Nah, ini kalau moderator, moderasi ya, harga ke penjualan gitu kan. Di tengah-tengahnya ada pendapatan. Jadi pendapatannya kalau pendapatannya tinggi itu akan memperkuat penjualan gitu kan. Hubungan X dan Y, tapi kalau pendapatannya rendah itu akan memperlemah gitu. Kemudian pengaruh pendapatan ke permintaan gitu. Tapi dipengaruhi di tengah-tengahnya sebenarnya dimediasi oleh gaya hidup gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Ini mediasi seperti ini, penghasilan mempengaruhi gaya hidup, lalu gaya hidup mempengaruhi harapan hidup. Gitu. Jadi apa harapan hidup ini menjadi apa antara penghasilan dan harapan hidup ini ada hubungan yang tidak langsung karena dipengaruhi oleh gaya hidup. Kalau variabel jadi variabel mediator atau mediasi itu berada dalam satu jalur hubungan. Kalau moderasi itu di luar gitu ya. Dia hanya mempengaruhi kuat dan lemahnya gitu. Ciri khas variabel mediator itu kalau dalam penelitian sosial itu biasanya adalah mudah berubah
misalnya mood, emosi, rasa puas, benci, sedih gitu ya. Sedangkan moderator lebih susah, ini mediator ya, sedangkan moderator lebih susah berubah seperti kepribadian, usia, masa kerja, dan budaya, dan lain-lain. Nah, itu ya, eh, memahami perbedaan-perbedaan hubungan variabel tadi sangat penting untuk merancang analisis yang tepat. Kalau pemodelannya udah tepat seperti itu, baru lanjut ke tahap penghitungan statistiknya tadi itu, statistik deskriptif dan statistik inferensialnya gitu. Itu sangat penting untuk dipahami. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai teknik analisis data dan berbagai jenis hubungan antar variabel. Saya harap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana data diolah dan ditafsirkan dalam statistika. Seperti biasa, ada kuis. Yang pertama, buatkan satu contoh kasus jenis variabel yang hubungan langsung. Gambarkan bagannya lalu jelaskan ya, seperti saya menjelaskan tadi. Begitu juga yang nomor 2, 3, 4 itu mediasi, intervening, dan moderasi. Gitu. Contohnya harus berbeda dengan contoh yang ada di slide. Sekian pertemuan 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.